pengalaman sangat diperlukan. Betapa tadi Pak Jokowi bisa menyampaikan langkah-langkah strategis dalam menangani persoalan government. Itu sangat jelas, clear. Berikutnya, bagaimana membangun sebuah hubungan internasional yang equilibrium yang dynamics, sangat tampak jelas itu. Berikutnya persoalan pertahanan berbicara makro. Memang pemimpin nggak perlu yang teknikal, mutu apa itu ya, tidak terlalu penting teknikal. Karena ada panglima, ada kepala staf angkatan kepada panglima TNI, itu urusan mereka. Tapi bagaimana pandangan seorang pemimpin tertinggi itu melihat ya, cakrawala tentang bagaimana kedaulatan itu harus dipertahankan. Ini sangat jelas ya itu. Jadi tidak berbicara very technical. Itu urusannya para panglima, urusannya para kepala staf angkatan. Nah ini saya pikir ada sebuah yang membedakan, ya. Sebuah hal yang membedakan. Bagaimana strategi itu sangat diperlukan. Karena di situ solusi yang diperlukan, bukan menceritakan situasi. Semua orang sudah tahu situasi. Karena ujung-ujungnya ada sebuah retorika. Bukan itu yang kita perlukan. Tapi bagaimana memecahkan persoalan demi persoalan bangsa ini, itu jauh lebih penting dalam debat ini. Saya pikir itu pengantar saya. Mungkin bisa Mbak Yani menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Muldoko dan Mas Emil, juga sahabat-sahabat saya, Pak Sudirman Said, Bang Daniel, Pak Surya Prabowo. Pertama-tama kita lanjutkan kembali dari Mas Roy ke Mbak Dian. Ya, pertama saya melihat bahwa debat keempat kali ini lebih entertaining ya dibandingkan dengan sebelumnya, dan saya senang sekali tadi ada klarifikasi, dan menariknya ketika Pak Prabowo menanyakan tudingan tentang khilafah, Pak Jokowi sendiri tidak. Saya punya sedikit beberapa catatan tentang debat malam ini, terutama berkaitan dengan data. Saya melihat Pak Prabowo ini, saya tidak meragukan nasionalisme beliau, patriotisme beliau, ya. Dan saya sangat kagum akan patriotisme dan nasionalisme Pak Prabowo. Namun sayang, malam ini beliau banyak mengutip atau membaca data yang salah. Yang saya catat salah satunya adalah tentang anggaran pertahanan kita yang dibandingkan dengan Singapura. Beliau mengatakan bahwa anggaran kita, salah satu kelemahan kita adalah anggaran kita kecil, karena hanya sekitar 0,8% dari APBN kita, sementara Singapura 30% dari APBN. Ini cara membacanya sudah keliru. Yang pertama, APBN kita jauh lebih besar dari Singapura. Hampir 3 kali lipat, atau lebih dari 3 kali lipat anggaran Singapura. Artinya secara angka real, anggaran kita nggak beda-beda jauh. Yang kedua, kalau anggaran itu menjadi salah satu ukuran tentang keperkasaan sebuah militer dari sebuah negara, maka Indonesia jauh melampaui Singapura. Kenapa? Karena di kawasan ASEAN, Indonesia adalah kekuatan militer yang dianggap paling kuat. Ini kata siapa? Bukan kata saya. Ini katanya Global Firepower Index, sebuah lembaga yang menghitung kekuatan militer-militer di semua negara. Ya, dan Indonesia ini dianggap sebagai kekuatan superpower kalau ukuran militernya. Indonesia ini ranking 15 dunia. ASEAN nomor 1, dunia nomor 15, Singapura nomor 59. Indonesia bahkan dianggap jauh lebih kuat dari Australia. Jadi di sini kita melihat bahwa bacaan-bacaan datanya Pak Prabowo banyak yang keliru. Dan kalau kemudian datanya keliru, bagaimana bisa mengambil keputusan yang strategis ke depannya? Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, kedua yang saya yang saya catat, kalau dari penampilan Pak Jokowi, beliau memiliki pemahaman yang sangat komprehensif dan sangat detail mengenai persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Dan titik fokusnya jelas, ya. Salah satunya adalah tentang pelayanan publik.
yang melayani, birokrasi yang melayani. Yang menjadi komitmen beliau adalah memangkas rantai birokrasi sehingga menjadi lebih pendek. Ini contoh salah satunya. Dan juga memastikan bahwa kesejahteraan ASN itu dipenuhi. Nah, ini berkaitan juga dengan masalah pertahanan. Kenapa? Kalau Pak Prabowo hanya menitik beratkan pada pembelian alat-alat saja, itu keliru. Masalah pertahanan tidak cuma hanya sekedar masalah pembelian alat. Kita punya alat canggih-canggih, tetapi kalau prajuritnya tidak sejahtera, buat apa? Yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah justru beliau memberikan tukin atau tunjangan kinerja, ya, kenaikan tunjangan kinerja untuk aparatur militer dan polisi sebesar 70%. Jadi percuma aja kalau senjatanya banyak tapi personilnya justru tidak